Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ma'ruf. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam, yaitu Ibnu Hazm dilihat dari perspektif of economic system sosialis. Biografi Ibnu Hazm yaitu Ibnu Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadan tahun 384 Hijriah atau 994 Masehi di Manta, Syam, itu Cordoba. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Khalid bin Salih bin Sufyan bin Yazid. Ibnu Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya Yazid berkemusan Persia, Maula Yazid bin Abi Sufyan al-Umawi. Ayahnya itu Ahmad bin Sa'id termasuk golongan orang cerdas yang beroleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya. Ia berkata, sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam khutbah atau pidatonya, atau tidak tepat dalam tulisannya. Karena jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya. Karena sungguhnya kalam lebih luas daripada ini. Dalam buku Tauq al-Hamamah, karyanya sendiri, Ibnu Hazm secara panjang lebar mengungkap autobiografinya. Ibnu Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasar dari para jawari wanita-wanita salaf yang melayani keluarga ayahnya. Dari mereka Ibnu Hazm belajar membaca, menulis, puisi, dan menghafal Al-Quran. Ibnu Hazm berada dalam bimbingan mereka, para wanita, hingga ia menginjak usia menjelang dewasa. Yang selanjutnya itu Ibnu Hazm diakui sebagai seorang ulama brilian yang memiliki kontribusi pemikiran luar biasa dalam dunia Islam. Seorang pemikir besar yang berasal dari keturunan bangsa suku Arab Muslim, membuktikan jati dirinya sebagai sumber literatur diakui dari berbagai kalangan sebagai sosok ahli perbandingan agama, sejarawan, filolog, retorik, filosof, teolog, sastrawan, kadi, atau bahkan fikih usul fikih, mufassir, muhaddis, negarawan, akademisi, dan politisi yang andal. Hal tersebut terjelma dari sekian banyak karya ilmiahnya yang meliputi berbagai bidang tersebut, sehingga dikenal sebagai ilmuwan yang generalis dan produktif. Menurut saya Muhammad Abu Zahra, bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan pemikiran brilian Ibnu Hazm ini mempunyai pengaruh yang cukup berarti di dunia Islam. Itu pertama, karya-karyanya sangat banyak, meliputi berbagai bidang ilmu, terutama kitab fikih dan usul fikih yang merupakan kitab-kitab kualifikasi mazhab al-Zahiri. Kedua, usaha keras Ibnu Hazm dengan mengajak orang-orang mengikuti mazhabnya, walaupun banyak ulama yang dengki padanya. Kedengkian mereka justru menaikkan popularitas Ibnu Hazm. Dan ketiga, banyak pemuda-pemudi yang menjadi muridnya yang dengan semangat penuh keikhlasan mengoleksi kitab-kitabnya dan menyebarkan paham-pahamnya. Selanjutnya itu pemikiran Ibnu Hazm tentang norma Islam. Ibnu Hazm adalah contoh rujukan yang disebut dengan ulama total yang ahli dalam banyak bidang kehidupan manusia yang tidak dibatasi oleh sudut pandang konseptual, namun lebih mampu menghadirkan opini besar Islam yang rasional serta lebih membumi. Ia keluar dari keahlian sejatinya dan bukan hanya keluar dari statusnya sebagai ulama. Secara umum, karya-karya ilmiah Asam menjadi bahan diskusi, dan 4 diantaranya menyoroti tentang ekonomi. Ia telah mencurahkan perhatian totalnya pada aspek ekonomi kaum muslimin pada masanya yang meliputi kebutuhan dasar dan kemiskinan. Apa saja sih pemikiran Ibnu Hazm? Silakan tulis di kolom komentar, oke? 1. Pandangan Ibnu Hazm tentang masalah sewa tanah dan kaitannya dengan pemerataan kesempatan. Sejalan dengan pendekatan zahirinya, Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam istimbat hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung pada prinsip ekonomi sosial Islam yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sebagian penulis kontemporer menyatakan sebagai perintis ekonomi sosialis yang Islami. Namun demikian, penilaian tersebut terlalu berlebihan dan cenderung menarik-narik syariat Islam pada suatu sistem ekonomi kontemporer, produk pemikiran Barat. Islam bukan merupakan sistem sosialis yang menekankan kepemilikan kolektivis sebagai mana pula bukan pemikiran kaum kapitalis yang menekankan kepada pemilikan individual. Diantaranya, pernyataan Ibnu Hazm terkenal dengan sewa tanah, yaitu, nah ini perkataannya Ibnu Hazm bisa dipahami, yaitu menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam,
perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, tanpa batas waktu tertentu, baik dengan imbalan di luar maupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewanya batal. Dengan pernyataan tersebut, Ibnu Hazm memberikan 3 alternatif penggunaan tanah, yaitu pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri. Yang kedua, si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa minta sewa. Ketiga, si pemilik memberi kesempatan orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari dirinya. Kemudian si pemilik memperoleh bagian dari hasilnya dengan presentasi tertentu sesuai kesepakatan. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Yahudi terhadap tanah Khaybar. Dalam sistem ini, jika tanaman itu gagal, si penggarap tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Nah, menurut teman-teman, dengan perkataannya Ibnu Hazm ini, apakah teman-teman setuju? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang kedua, pandangan Ibnu Hazm tentang jaminan sosial bagi orang tidak mampu. 1. Pemenuhan kebutuhan pokok basic needs. Ibnu Hazm menyebutkan 4 kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan pelindungan atau rumah. Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat memenuhi aurat dan menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara panas, dingin, serta hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca, juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak. Dalam konteks ini, Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat akibat kelahiran dan migrasi. Kesenjangan yang lebar antara si kaya dengan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur asimilasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua, kewajiban mengumpulkan harta selain zakat. Oke. Kewajiban akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan, situasi, dan kondisi. Jika fakir, miskin, dan orang-orang yang layak untuk disantuni tidak ada dalam satu waktu, kewajiban tersebut hilang. Nah, hilang kan? Dengan sendirinya, inilah tampaknya yang membedakan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pemberian santunan di luar zakat. Ibnu Hazm sendiri menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas negara Baitul Mal tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya. Oke, hilang. Negara harus bisa. Nah, yang ketiga itu pandangan Ibnu Hazm tentang zakat. Dalam persoalan zakat, Ibnu Hazm menekankan pada sistem zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dan upaya merampas kemiskinan. Kemudian perintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini, hukum dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Wow. Nah, Ibnu Hazm menegaskan, posisi zakat seperti orang meninggal yang belum membayar zakat semasa hidupnya, harus memenuhi kewajiban yang diambil dari sebagian kekayaan zakat yang belum terbayarkan, seperti utang kepada Allah SWT dan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jika utang kepada manusia diselesaikan, apalagi dengan utang kepada Allah SWT, zakat yang tidak dibayarkan dianggap sebagai utang bagi negara. Jika proyek pajak telah lewat, zakat tentu berbeda dengan pajak terlepas dari tipe zakat yang dibayarkan dan menyebab tidak dibayarkan zakat secara sengaja, penundaan pengumpulan oleh pengumpul zakat maupun lain terhadap kewajiban tegasnya utang zakat tidak pernah dihapus, setidaknya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini setidaknya menunjukkan suatu perbedaan besar antara zakat dengan sistem peraturan pajak. Next. Nah, yang keempat itu pandangan Ibnu Hazm tentang pajak. Ibnu Hazm sangat memperhatikan terhadap faktor keadilan pada sistem pajak. Baginya, sebelum segala sesuatu dipertimbangkan, kepentingan masyarakat harus diprioritaskan terlebih dahulu ketika merencanakan kewajiban pajak. Kepentingan masyarakat mesti diperhatikan juga secara hati-hati. Suatu penggunaan pajak karena masyarakat adalah kumpulan membayar zakat. Dengan demikian, apapun kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat, hal ini dapat berpengaruh besar terhadap sistem dan jumlah penggunaan pajak itu. Pasti mengingatkan kita tentang diskusi dalam teori keuangan publik konvensional mengenai keinginan dan kecenderungan membayar pajak. Ibnu Hazm secara khusus
menaruh perhatian terhadap sistem pengumpulan pajak, teror, dan tidak eksploitatif dalam pengumpulan pajak yang harus dihindari. Pajak dikumpulkan dengan cara tidak melampaui batas syariah. Kerugian bagi pembayar zakat yang muncul pada jangka pendek dapat berarti kerugian bagi negara juga. Hal tersebut mungkin bisa mengalami penurunan pajak kemadegan, dukungan publik bagi pemerintah, serta penurunan potensi pendapatan pajak baik dari pajak yang tidak dibayarkan ataupun penyelewengan pajak oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sistem pajak yang seperti itu bukanlah struktur administrasi pajak yang berisi elemen yang tidak diinginkan oleh Ibnu Hazm, melainkan tata cara pengenaan pajak tertentu saat pajak masih digubahkan meskipun dengan alasan keadilan oleh pembayar zakat yang tidak mampu membayar jumlah pajak yang diminta. Ketidakadilan tersebut cukup menyita pada Ibnu Hazm. Ketiadaan etika dapat menghadirkan jatuhan bahkan bagi sistem struktur dan administrasi terbaik, sebab pada akhir analisis sistem itu harus dijalankan oleh orang yang mungkin tidak memiliki etika yang sesuai dengan administrasinya. Bahan diskusi ini. Menurut teman-teman, relevansikah konsep Ibnu Hazm dengan keadaan saat ini? Nah, silakan tulis di kolom komentar jawabannya, teman-teman. Pemilik mutlak dari tanah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang tidak boleh menyewakan tanah tersebut. Ibnu Hazm menganjurkan untuk melakukan muzara'ah agar tidak ada lahan yang tidak tergarap. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak orang yang menyewakan tanahnya baik untuk ditanami maupun untuk didirikan sebuah bangunan. Dari sisi tersebut nampak bahwa konsep jarang dipakai dalam kehidupan modern, meskipun masih ditemukan penggarapan tanah dengan sistem muzara'ah. Namun itu sedikit sekali. Tentang kehidupan sosial, Ibnu Hazm mengatakan bahwa orang-orang kaya menanggung kehidupan fakir miskin yang ada di sekitar mereka. Hal itu nampaknya jarang kita temukan saat ini. Jangankan untuk menanggung kehidupan fakir miskin, memberi sedikit bantuan saja mereka tidak mau. Sedikit sekali orang yang mau menerapkan konsep tersebut. Kebanyakan dari orang kaya senang menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan bantuan. Perlu digarisbawahi, kebanyakan orang-orang kaya. Oke? Silakan pandangan teman-teman bagaimana tentang konsep Ibnu Hazm itu, relevansikah dengan keadaan sekarang? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya tunggu jawabannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Mohon maaf, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke akun sosmed teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.